Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman online, apa kabar? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Hewan, Bapak Iqbal Vilayani. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang adaptasi fisiologis ternak terhadap stres panas. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki materi pembahasan, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Niken Octavia, yang kedua ada Koristiana Pratiwi, yang ketiga ada Muhammad Khairul Abidin, yang keempat ada saya sendiri dari Salma Septiana, dan yang kelima ada Fatimatul Zahra. Memasuki materi yang pertama, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya, yaitu apa yang dapat mempengaruhi hewan ternak akibat adanya stres panas? Untuk yang pertama ada perubahan iklim dalam produksi ternak. Perubahan iklim adalah faktor yang mengancam kelangsungan hidup ternak. Perubahan variabel iklim seperti suhu, kelembapan, dan radiasi merupakan faktor paling serius yang mempengaruhi pertumbuhan dan kemampuan produksi ternak. Di antara semua variabel iklim, suhu lingkungan tampaknya memiliki peran penting yang secara tidak langsung mempengaruhi produksi ternak. Kemudian yang kedua ada stres panas mempengaruhi produksi ternak. Iklim dan lokasi merupakan faktor yang paling signifikan yang mempengaruhi produksi ternak. Variabel iklim seperti suhu lingkungan dan pola curah hujan memiliki peran penting dalam ketersediaan padang rumput dan juga sumber makanan sepanjang tahun. Hal ini mempengaruhi ketersediaan nutrisi ternak dan membuat perubahan dalam kinerja hewan. Selain itu, hal ini juga dapat menyebabkan penyebaran secara cepat penyakit tular vektor dan parasit makro yang ada, disertai dengan munculnya penyakit baru. Selama kondisi panas, sirkulasi prolaktin yang lebih tinggi dapat memodulasi berbagai mekanisme disipasi panas untuk mendukung homotermi yang dapat digunakan untuk indikator tekanan panas. Pada hewan jantan, kesuburan lebih penting untuk pembuahan oosit dalam menghasilkan sperma yang baik, layak, dan berpotensi secara genetik. Testis harus lebih dingin dari suhu inti tubuh untuk produksi sperma. Akibatnya, peningkatan suhu testis menyebabkan infertilitas. Menurut Reynolds, kenaikan suhu dapat sangat mempengaruhi produksi, kesehatan, dan kinerja reproduksi ternak. Sebagai akibat dari peningkatan suhu, fungsi perilaku, imunologi, dan fisiologis hewan yang normal terpengaruh. Stres panas juga mempengaruhi fungsi metabolisme dan pencernaan karena aktivitas makan yang berubah atau terganggu. Yang ketiga, yakni signifikansi adaptasi fisiologis pada ternak. Hewan memiliki berbagai mekanisme adaptif untuk mengatasi perubahan kondisi iklim, menurut Alamin tahun 2012. Kemampuan adaptif hewan ditentukan oleh karakteristik morfologi, anatomi, fisiologis, biokimia, dan perilaku hewan tersebut yang membantunya. Beberapa mekanisme adaptasi fisiologis untuk mengatasi kondisi iklim yang merugikan. Beberapa determinan fisiologis adaptasi terhadap cekaman panas adalah laju respirasi, suhu rektal, denyut nadi, suhu kulit, dan laju keringat. Selanjutnya, laju respirasi. Laju respirasi adalah salah satu biomarker yang ideal untuk stres panas. Suhu lingkungan, kelembapan, musim, dan waktu dapat mempengaruhi sistem pernafasan kardio. Suhu inti tubuh hewan dipresentasikan menggunakan suhu rektal. Mekanisme pendingin evaporatif kulit dibawa melalui peningkatan laju keringat. Selanjutnya, setiap spesies memiliki TNZ sendiri dan hewan yang terpapar suhu tinggi dapat menaikkan suhu tubuh mereka dari TNZ. Selanjutnya, terdapat respon fisiologis pada ternak. Adaptasi fisiologis adalah modifikasi perilaku atau respon metabolik pada hewan untuk mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim. Paparan hewan terhadap kuantum stres panas yang tinggi menginduksi peningkatan pembuangan panas tubuh kelebihan di lingkungan untuk meniadakan beban panas yang ada dalam tubuh hewan. Selanjutnya, pembuangan kelebihan panas tubuh
Di hewan dibawa oleh respon fisiologis, termasuk RR, RT, PR, ST, dan SR. Respirasi adalah pemasukan oksigen atau O2 dan eliminasi karbon dioksida atau CO2 di bawah kondisi termonetral yang menyebabkan penguapan dan pembuangan uap air dari saluran pernafasan untuk menjaga keseimbangan termal. Oleh karena itu, mekanisme ini sangat penting dalam mencegah hipotermia yang sebaliknya terjadi dalam kondisi stres panas. Pada gambar di samping ini merupakan perubahan dalam berbagai variabel fisiologis pada sapi stres panas. Selanjutnya terdapat suhu rektal. Suhu rektal diakui sebagai indikator ideal untuk beban panas dalam tubuh hewan serta dianggap sebagai ukuran penting status fisiologis. Eksposur hewan ke kuantum stres panas yang tinggi akan menyeimbangkan suhu tubuh mereka dengan cara menghilangkan beban panas sebanyak mungkin. Jika semua mekanisme ini gagal untuk mempertahankan suhu tubuh mereka, maka akan menyebabkan adanya peningkatan RT. RT dicatat menggunakan termometer klinis dengan cara memasukkan termometer 6-7 cm di dalam rektum dengan condong ke arah dinding rektum. RT digunakan sebagai ukuran representatif dari suhu tubuh inti hewan. Terjadinya peningkatan RT akan menunjukkan kegagalan mekanisme termogulasi dalam tubuh hewan. RT dapat dianggap sebagai penanda biologis lain yang dapat diandalkan untuk mengukur respons stres pada ternak domestik. Selanjutnya yaitu denyut nadi. Sistem pernapasan radio dipengaruhi oleh musim, waktu hari, suhu lingkungan, kelembapan, dan olahraga. PR diukur dengan meraba artikel femoralis hewan. Paparan hewan terhadap suhu lingkungan yang tinggi umumnya meningkatkan PR. Selain itu, PR dipengaruhi oleh cekaman panas. Oleh karena itu, parameter fisiologis ini dapat bertindak sebagai indikator yang dapat diandalkan untuk ternak dalam kondisi lingkungan yang keras. Denyut jantung atau HR diperkirakan bervariasi secara musiman karena laju metabolisme dan jumlah konsumsi makanan yang bervariasi. Panas akan hilang secara masuk akal dan secara tidak kasat mata dengan peningkatan aliran darah dari inti ke permukaan. Selanjutnya, paparan hewan terhadap stres panas menginduksi perubahan ritmik sirkadian di jantung hewan. Suhu kulit. Pada mamalia, kulit merupakan jalur penting untuk pertukaran panas antara tubuh dan lingkungan sekitar. ST diukur di berbagai bagian tubuh, punggung, panggul, dan dahi. Dengan probel termokopel permukaan kulit yang terhubung ke termometer genggam berbasis mikroprosesor. ST hewan bervariasi berdasarkan kuantum sinar matahari yang terkena bagian tubuh. ST yang lebih tinggi dapat dikaitkan dengan fakta bahwa paparan stres panas mengubah aliran darah, redistribusi aliran darah yang meningkatkan aliran darah ke permukaan kulit. ST tercatat sebagai yang tertinggi selama musim panas. Pada siang hari, ST lebih rendah pada pukul 8 daripada pukul 12 dan 16. Hal ini berlangsung selama musim panas. Nah, yang selanjutnya adalah tingkatan berkeringat. Berkeringat adalah salah satu mekanisme efektif pada hewan yang digunakan oleh suatu spesies untuk mengeluarkan panas yang berlebihan dari tubuh. Pembuangan panas yang berlebihan dari tubuh melalui kulit. Hal ini disebut dengan mekanisme berkeringat. Berkeringat dipengaruhi oleh parameter cuaca seperti kecepatan angin, suhu udara, kelembapan relatif, dan sinar matahari. Sedangkan faktor lain yang mempengaruhi kemajuan pendinginan evaporatif dari permukaan kulit adalah bulu atau mantel rambut fisik yang ada di tubuh hewan. Selanjutnya, peningkatan kelembapan relatif mengurangi penguapan panas dari permukaan kulit karena gradien konsentrasi uap air yang lebih rendah antara permukaan kulit dan udara sekitar. Perolehan panas jauh lebih tinggi untuk sapi darah dengan bulu berwarna gelap dan merah tua dibandingkan dengan yang berambut putih dan coklat. Perbedaan ras dalam adaptasi fisiologis pada ternak. Di antara hewan ternak, jenis kambing dianggap yang paling adaptif karena jenis kambing memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk bereproduksi, bertahan hidup, dan reproduksi dalam skenario perubahan iklim.
Selain itu, kambing juga dapat mentolerir stres panas yang parah dan lebih sedikit mengonsumsi air yang membuat mereka beradaptasi dengan kondisi iklim apapun dibandingkan dengan jenis ternak lain seperti sapi, domba, dan kerbau. Biomarker fisiologis yang berbeda untuk mengukur stres panas pada ternak. Cekaman panas menyebabkan perubahan sifat fenotip dan genotip pada ternak dan diukur dengan pengukuran respon fisiologis seperti RR, RT, ST, PR, dan SR. Di antara parameter fisiologis RR, RT, dan ST diidentifikasi sebagai biomarker untuk mengukur dampak cekaman panas pada ternak. RR diidentifikasi sebagai biomarker fisiologis yang ideal untuk mengukur respon cekaman panas pada hewan ternak. Ternak beradaptasi dengan kondisi stres melalui peningkatan mekanisme pendingin evaporatif dengan meningkatkan RR untuk mengurangi beban panas lebih yang ada di dalamnya. Paparan ternak terhadap stres panas dapat meningkatkan RT sebagai mekanisme alami untuk menghilangkan beban panas lebih di dalam tubuhnya untuk mempertahankan hemostatis. Terjadinya peningkatan RT menyiratkan ketidakmampuan hewan untuk mempertahankan suhu tubuh normal selama paparan panas pada musim panas. Maka dari itu, RT juga dianggap sebagai biomarker vital untuk mengukur kondisi cekaman panas pada hewan ternak. ST juga diidentifikasi sebagai biomarker penting untuk mengukur pengaruh stres panas pada hewan ternak. RR, RT, dan ST dapat berfungsi sebagai biomarker fisiologis yang ideal untuk mengukur respon cekaman panas pada hewan ternak dan berfungsi dalam mempertahankan produksi ternak pada iklim yang berubah-ubah. Nah, kesimpulan dari penjelasan jurnal ini yaitu jurnal ini menjelaskan pentingnya adaptasi ternak dengan skenario perubahan iklim. Penekanan awal diberikan untuk menggambarkan dampak perubahan iklim dan khususnya efek stres panas yang mempengaruhi produksi ternak. Di antara berbagai mekanisme penyesuaian diri yang dapat ditunjukkan oleh hewan pada saat kondisi lingkungan yang merugikan fisiologis, kemampuan beradaptasi tampaknya menjadi jalur penyesuaian di awal dari hewan. Respon fisiologis dianggap sebagai respon langsung di mana hewan itu stres panas bertahan dari dampak stres. Ada berbagai fisiologis tanggapan seperti RR, RT, PR, ST, dan SR yang mempromosikan kesejahteraan dan mendukung kelangsungan hidup hewan untuk tujuan tertentu di lingkungan. Mekanisme penyesuaian diri pada hewan secara fisiologis menghasilkan respon dalam tekanan panas ternak. Selanjutnya, ditetapkan bahwa fisiologis mekanisme penyesuaian diri pada hewan bervariasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ternak yang stres panas sangat bergantung pada mekanisme respon fisiologis hewan untuk mengatasi efek samping kondisi lingkungan dan penanda fenotipik yang muncul dapat berfungsi sebagai indikator yang berguna untuk kesejahteraan hewan dan kondisi iklim yang berubah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang dapat kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.